Shalom, terima kasih sudah meluangkan waktu sejenak di tengah kesibukan Anda untuk duduk mendengarkan serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa agar waktu ini menjadi waktu yang menyegarkan bagi jiwa Anda. Topik renungan kita sepanjang minggu ini adalah keadilan Allah mengungkapkan kebenaran. Bagian firman Tuhan yang menjadi fokus perenungan kita adalah 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, terjemahan baru kedua yang berbunyi demikian. Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita berbuat kesalahan kepada orang tua, sahabat, rekan kerja, teman sepelainan kita. Respon kita terhadap kesalahan itu bisa beragam. Kadang kita sadar akan kesalahan yang kita lakukan, sehingga kita pun meminta maaf kepada yang bersangkutan. Ini adalah respon yang dewasa dan sehat. Tetapi tidak jarang juga ada orang-orang yang playing victim atau manipulatif, di mana mereka yang berbuat salah tetapi tidak mau mengakui kesalahannya. Sebaliknya, mereka memutar cerita seolah-olah merekalah yang menjadi korban. Mengapa demikian? Ada perasaan malu setelah berbuat salah. Ada harga diri yang dipertahankan dan menganggap diri selalu benar. Tahukah kita bahwa sikap seperti ini menutup pintu pemulihan? Inilah yang sering terjadi di dalam relasi kita dengan sesama. Kita takut ditolak jika ketahuan salah. Lalu bagaimanakah relasi kita dengan Allah ketika kita berbuat salah kepadanya? Apakah kita juga memakai topeng dan bersembunyi di balik alasan-alasan? Ataukah kita berani datang dengan kejujuran? Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 menuliskan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Disinilah letak kebenaran yang paling mendasar. Kata mengaku memiliki arti mengatakan hal yang sama atau sepakat dengan Allah. Jadi, pengakuan dosa bukan sekadar meminta maaf, melainkan sebuah persetujuan hati di mana kita berhenti membela diri atau berhenti playing victim, dan sepakat dengan Allah bahwa pelanggaran kita adalah hal yang serius. Ketika kita mengambil langkah iman untuk mengaku, kita bertemu dengan dua sifat Allah yang luar biasa, yaitu setia dan adil. Setia berarti Allah tidak akan meninggalkan kita dalam kondisi apapun. Ia setia pada janji pengampunannya dan kasih-Nya kepada kita tak berkesudahan. Ia tidak berubah karena dosa kita, janji-Nya tetap teguh. Allah itu adil, artinya Allah bertindak sesuai kebenaran. Ia tidak memihak, Ia melakukan apa yang benar dan baik. Bagi kita sebagai manusia biasa, keadilan Allah di sini sangat mengejutkan. Biasanya keadilan menuntut hukuman, tetapi di sini keadilan Allah justru menjamin pengampunan. Mengapa? Karena hukuman itu sudah ditanggung oleh Yesus. Akan menjadi tidak adil bagi Allah jika Ia menuntut pembayaran dua kali, sekali pada Yesus di kayu salib dan sekali lagi pada kita. Karena Yesus sudah membayarnya, maka keadilan Allah justru menjadi jaminan bahwa kita bebas. Allah menginginkan kita dengan sukarela untuk terbuka dan jujur mengakui kesalahan kita di hadapan-Nya. Allah tidak menuntut kita untuk sempurna, Ia tahu kelemahan debu tanah kita. Sebaliknya, Ia mau kita mengakui dosa dan berbalik kepadanya dengan tulus. Allah itu adil seperti hakim yang jujur. Keadilannya terwujud dalam pengampunan dan penyucian melalui darah Kristus yang telah membayar lunas hukuman dosa kita. Darah itu tidak hanya menutupi, tetapi membersihkan hati nurani kita dari beban rasa bersalah. Ini adalah jaminan bahwa pengampunan itu pasti ada jika kita sungguh-sungguh mengakui dosa kita kepada Allah. Jangan biarkan rasa malu atau harga diri menghalangi kita untuk mengalami kasih-Nya yang memulihkan. Mari kita merenungkan sejenak. Bagaimanakah respon kita sebagai orang yang telah diampuni? Apakah kita menjadi peka terhadap dosa? Ataukah kita merasa nyaman terus berbuat dosa? Bagaimana kita bisa mengampuni orang lain seperti Tuhan telah mengampuni kita? Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih karena Engkau Allah yang setia dan adil. Terima kasih Engkau telah mengampuni dan menyucikan kami dari segala dosa. Bantu kami Tuhan untuk hidup benar di hadapan-Mu.
dan beri kami kepekaan agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini boleh menuntun langkah kita sepanjang hari ini. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa lagi dalam renungan kita bersama esok hari. Tuhan Yesus memberkati.